Tadi aku dapat info dari Pak Naren kalau dikonfirmasi aja bahwa besok itu cuman sampai bab 3. Terus besok juga diperbolehkan untuk eh, membawa cheat sheet. Cheat sheet-nya itu berupa satu kertas A4 bolak-balik. Dan nanti cheat sheet-nya itu ketentuannya dikasih identitas, nggak ada contoh soal, dan ditulis tangan. Besok dikumpulkan cheat sheet-nya. Oke, itu dulu. Nah, aku coba share screen. Nggak bisa. Gimana dong? Eh, gimana nih? Aku nggak bisa share screen. Sebentar. Yang nggak ada tanda lanjutannya soalnya. Ya, pokoknya. Oke, aku mulai dari review dulu lah ya. Eh, jadi di bab 2 itu kan kalian diajarin konduksi secara umum. Di mana konduksi secara umum itu rumusnya adalah flux dari kalor sama dengan minus K dikali delta T atau gradien T lah. Sorry, bukan delta, gradien T. Di mana gradien dari T ini adalah vektor gradien dari temperatur, terus yang Q-nya ya vektor flux kalor. Nah, maksudnya dari rumus ini itu adalah kalau misalnya nih kita punya temperatur yang terdistribusi pada sumbu X. Terus ketika ketika nilai X-nya itu bertambah pada sumbu X, nilai temperaturnya juga ikut berubah. Dan di sini kan berubahnya naik ya temperaturnya. Ketika temperaturnya naik, maka kan di sini gradien dari temperaturnya pada arah X itu bernilai positif. Ya kan, karena temperaturnya naik searah sumbu X. Kalau gradien dari temperaturnya naik searah sumbu X, maka fluxnya di sumbu X kan akan berlawanan kan, karena di sini ada negatif. Maka dia akan berlawanan dari vektor gradien temperaturnya. Kalau dia positif, dia akan negatif fluxnya. Sehingga kalau kita gambar kasar aja vektornya dari nilai X tinggi, dari X rendah ke nilai X tinggi untuk vektor gradien suhunya, dia akan bernilai positif atau ke kanan. Sedangkan kalau untuk fluxnya, maka dia akan berlawanan dari gradien temperatur. Dia akan ke kiri. Karena karena kan dia kalornya bergerak dari temperatur tinggi ke temperatur rendah gitu kan. Lalu apa yang terjadi kalau temperaturnya sama sepanjang sumbu X? Ketika temperaturnya sama sepanjang sumbu X, ya gradiennya nol, nggak ada perbedaan, nggak ada distribusi temperatur spasial. Ada sih distribusi temperaturnya, tapi kan nggak sama semua sehingga nggak ada perubahan temperatur sepanjang sumbu X, sehingga gradiennya nol. Kalau gradiennya nol, ya otomatis fluxnya kan nol juga, nggak ada flux di situ. Lalu tentu saja itu nggak hanya berlaku untuk satu dimensi. Jadi kalau misalkan ini juga berlaku untuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi ini kan contohnya di sini ada plat yang tengahnya itu lebih panas suhunya daripada di sisi lainnya atau di tepi-tepi plat.
Maka di sini kan gradien temperaturnya harusnya ke arah T2, dari T1 ke arah T2. Sorry, iya kan? Bener ding, bener. Dari arah T1 ke T2. Itu gradien temperaturnya akan lebih rendah kan? Dia akan negatif. Berarti yang akan positif dari arah T1 ke T2 itu kan adalah flux kalornya. Dan ini fluxnya ini sebenarnya juga dipengaruhi sama kondisi batas yang ada di tepian. Ini di tabel 2.2 ini ada beberapa kondisi batas yang sering digunakan, yaitu ada constant surface temperature, yaitu yang di sini. Jadi di sini itu pakai kondisi batas constant surface temperature, terus juga ada fluxnya yang konstan di sini. Jadi seolah-olah ini itu dipanaskan dari sisinya. Jadi ada flux panas yang masuk, atau dia adiabatik. Adiabatik itu kan berarti nggak ada perpindahan kalor, sehingga QS-nya ini 0. Terus ada juga keadaan ketika di tepinya itu terjadi konveksi. Ya, maka ketika terjadi konveksi, Q-nya berupa Q konveksi. Nah, yang aku gambar di sini kan eh, flux dari kalor. Flux dari kalor ini sebenarnya juga punya sifat, yaitu sifatnya adalah dia tegak lurus terhadap garis-garis isotermal. Di sini garis isotermalnya aku gambar dengan warna oranye di sini. Aku gambar 2 garis isotermal. Garis isotermal itu maksudnya adalah garis atau kontur di mana suhunya itu sama pada garis ini. Jadi sepanjang lingkaran ini suhunya sama, sehingga nggak ada gradien temperatur suhu, nggak ada gradien temperatur, sehingga nggak ada flux di daerah sini. Makanya kan fluxnya nggak berbentuk mengikuti lingkaran sini. Tapi fluxnya itu sifatnya tegak lurus dari garis isotermal ini. Karena kan ya kalau berada di garis isotermal ini berarti nggak ada perbedaan suhu. Sedangkan flux ini butuh perbedaan suhu baru dia ada fluxnya. Fluxnya ini sifatnya tegak lurus terhadap garis isotermal. Oke. Nah, ini dari bab 2 tentang konduksi secara umum. Nah, baru di bab 3 kalian masuk ke konduksi yang sifatnya satu dimensi dan steady. Sebenarnya juga ada asumsi yang implisit lah, bahwa asumsinya itu propertinya konstan. Maksudnya properti di sini mungkin adalah koefisien konduksi dari materialnya. Itu diasumsikan konstan. Nah, ada beberapa kasus juga di konduksi satu dimensi steady state ini. Kasus pertama adalah kasus ketika tidak ada pembangkitan panas, yang artinya EG, EG dotnya 0. Nah, kasus konduksi ini bisa terjadi atau bisa dideskripsikan dalam 3 koordinat, yaitu koordinat planar, koordinat silindrikal, dan koordinat sferikal. Planar ya kartesian, X, Y, Z. Silindrikal itu sumbunya ada R, theta, dan Z. Sedangkan sferikal itu ada R, theta, dan pi. Nah, dalam kasus satu dimensi steady state konduksi ini, ketika dia constant property, kalian bisa menggunakan konsep resistansi termal yang didefinisikan sebagai rasio antara effort variable dan flow variable, di mana effort variabelnya berupa delta T. Kalau ini aku kasih contoh, berarti kan perbedaan suhu dari T1 sama T2 dibandingkan dengan laju kalor yang mengalir di resistansi ini. Dan resistansi ini bentuknya
atau ekspresinya beda-beda untuk setiap sistem koordinat dan setiap eh, fenomena perpindahan panas. Kalau konduksi dia nilai R-nya adalah L per KA, kalau konveksi per HA, kalau radiasi ya ini. Selain itu di buku juga sudah dirangkumkan di tabel 33 kalau tanpa heat generation misalkan di sini untuk koordinat kalau plane wall ini kan berarti untuk koordinat kartesian, cylindrical ya untuk koordinat silindris, kalau spherical ya untuk koordinat spherical. Di sini sudah dirangkumkan apa saja persamaan yang digunakan, bentuk thermal resistance-nya gimana, rumusnya heat rate-nya gimana, fluxnya gimana, gitu-gitunya. Jadi kalian bisa gunakan tabel ini kalau mengerjakan soal eh, konduksi satu dimensi steady state tanpa pembangkitan panas. Lalu tentu saja kasus selanjutnya adalah ketika ada pembangkitan panas. Ketika ada pembangkitan panas, ya maka yang harus dilakukan kalian harus menyelesaikan persamaan difusi panas yang ada di bab 2. Itu harus diselesaikan. Yang diselesaikan apa? Tentu saja kalian yang akan mencari nilai T atau persamaan dari T. Tentu saja ini beda-beda untuk masing-masing koordinat. Koordinat planar persamaannya seperti ini. Kalau koordinatnya silindrikal persamaannya seperti ini. Sedangkan kalau spherical seperti ini. Ini kasus kedua. Kalau misalkan di sistemnya ada pembangkitan panas. Nah, kasus terakhir itu adalah ketika konduksi ini terjadi di permukaan yang diperluas. Ketika konduksi ini terjadi pada permukaan yang diperluas, tabel 34 ini sudah merangkumkan berbagai besaran yang ingin dicari, yaitu biasanya distribusi suhu dan heat transfernya berapa, laju kalornya berapa, untuk berbagai kasus. Di sini dia berikan 4 kasus. Kasus pertama ketika di ujung, ini kan biasanya bentuknya adalah fin. Gimana, kalau di kasus pertama atau kasus A ini, berarti di ujung finnya itu terjadi konveksi. Kalau kasus B ini di ujung finnya itu diasumsikan adiabatik. Kalau yang C ini di ujung finnya suhunya diketahui. Sedangkan kalau di kasus D ini suhu dari ujung finnya itu sama dengan suhu dari base-nya atau dari tempat finnya itu dipasang. Nah, selain itu kan bentuk dari finnya juga beda-beda dan itu nanti dirangkum di tabel 5. Tabel 35 ini akan merangkum bentuk bentuk fin yang biasa ada atau yang biasa dikaji dan nilai efisiensi dari bentuk fin itu. Jadi kurang lebih itulah bab 3 isinya. Selain itu, fin-nya ini kan sebenarnya bisa dievaluasi. Kayak tadi di sini kan ada efisiensi fin. Selain ada efisiensi fin, ada fin effectiveness. Di mana fin effectiveness ini sendiri didefinisikan sebagai perbandingan antara transfer kalor yang terjadi pada permukaan dengan ada fin dibandingkan jika transfer kalor yang terjadi jika misalnya permukaannya itu nggak ada finnya. Jadi transfer kalor yang terjadi di daerah fin ini dibandingkan dengan transfer kalor jika misalkan permukaannya ini nggak dikasih fin. Itu didefinisikan sebagai fin effectiveness. Nah, lalu yang tadi di tabel disampaikan ada fin efisiensi. Fin efisiensinya ini sendiri didefinisikan sebagai
transfer kalor yang terjadi pada fin jika terjadi konduksi pada fin dibandingkan dengan transfer kalor jika finnya itu sifatnya adiabatik. Maksudnya apa? Jadi ini ada gambar satu sirip gitu ya, satu fin. Terus ini eh, diplot tetanya. Teta itu ini TB kurangi teta hingga. TB itu temperatur di dasar base ini atau di tempat pinnya itu terpasang, sedangkan teta hingga ya T udara. Kalau ada konduksi, berarti kan di sini TB-nya tinggi, sedangkan semakin jauh dia dari base, maka dia akan turun kan. Di sini dilambangkan kalau panjangnya L di ujung fin, maka T-nya kan akan berkurang atau lebih kecil dari T yang ada di dasarnya. Sedangkan ketika adiabatik, maka diasumsikan temperatur dari finnya ini seragam dari base sampai ke tipnya, sampai ke ujungnya. Jadi fin efisiensi itu membandingkan transfer kalor pada fin dengan dua kondisi ini. Lalu fin yang dipasang kan biasanya nggak cuma satu. Ketika fin yang dipasang lebih dari satu, parameter performa yang digunakan itu namanya overall surface efficiency, di mana itu didefinisikan sebagai transfer kalor pada array dari fin jika misalkan eh, diasumsikan terjadi konduksi pada fin dibandingkan dengan transfer kalor array fin jika diasumsikan eh, finnya ini bersifat adiabatik. Jadi sebenarnya sama kayak gini, cuman finnya ada banyak. Secara matematis didefinisikan sebagai ini. QT dibagi H dikali A luas permukaan total, yaitu yang diberi warna oranye ini, dan dikali theta B. Selain ini juga ada rumusan lain, yaitu ini. Apa sih namanya? Eta. Eta 0 sama dengan 1 dikurangi N, yaitu jumlah finnya berapa, dikali AF. AF itu luas permukaan finnya, dibagi AT, luas permukaan total, fin ditambah base-nya ini, dikali 1 kurangi fin efficiency. Ini untuk konduksi pada fin jika finnya banyak. Oke, kita coba bahas PR kemarin aja. Jadi di PR kemarin itu kan kasusnya adalah jadi ini ada permukaan si kotak abu-abu ini yang suhunya itu 100 derajat Celcius. Terus dipasang fin aluminium yang diameternya 0,25 cm, panjangnya 3 cm, dan jarak antar finnya ini 0,6 cm. Nah, di fin ini itu dialirkan fluida yang suhunya 30 derajat, karena kan dia mau mendinginkan platnya ini. Kalau misalkan koefisien konveksinya 35 watt per meter kuadrat Kelvin, maka berapa laju perpindahan panas? Berarti kan Q dot atau mungkin QF gitu kan. Dari permukaan untuk penampang panel jika ukurannya 1 kali 1. Tentukan juga efektivitas dari sirip. Oke, berarti di sini kan ditanyanya Q dot jika surface-nya itu ukurannya 1 kali 1 meter. Terus ditanya juga efektivitas keseluruhan SIM, yaitu EF. Nah, di sini kita lihat bahwa finnya itu kan bentuknya tabung. Ini dari tabel 35 tadi, tabel yang tabel yang ini itu masih ada lanjutannya, dan di tabel ini tadi ada
ada tabel yang isinya kalau fin-nya bentuknya tabung. Kalau fin-nya bentuknya tabung, kita akan pakai besaran-besaran yang dikasih di tabel ini. Nah, berarti kan kita mau menyelesaikan atau menghitung key totalnya. Sebenarnya fin ini transfer kalornya berapa di situ. Kita bisa pakai rumus yang key untuk array dari fin yang didefinisikan tadi. Kita pakai dari definisinya efisiensi total dari fin yang ini. Maka kita harus hitung dulu efisiensinya berapa. Nah, pertama nanti kita harus hitung efisiensinya berapa. Terus kita juga harus ngitung luas totalnya dia berapa, karena ini dibutuhkan untuk menghitung efisiensinya nanti fin-nya berapa. Nah, ini kan luas permukaan totalnya itu terdiri dari luas fin, dan karena fin-nya ada banyak, maka luas fin-nya ini harus dikali dengan n-nya, dan ditambah dengan luas dari panelnya sendiri. Luas panelnya ini maksudnya luas panel yang tidak luas panel yang tidak terkena fin. Jadi cuman yang sela-sela di sela-sela fin-nya ini. Oke, berarti kan ini pertama kita bisa cari dulu nilai dari luas penampang fin-nya. Di sini juga dikasih tahu di tabelnya bahwa luas penampang fin-nya ini besarnya adalah Pi kali D kali LC. Di mana LC-nya itu adalah L ditambah D per 4. Sesuai dengan definisi yang di sini. Tinggal dihitung aja, masukin nilainya, pastiin besarannya sama. Dapat nih nilai luas permukaan fin-nya sebesar 0,24 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Setelah itu, kita bisa hitung luas dari dasar atau luas dari penampangnya yang ada di sela-sela fin-nya. Luas platnya sendiri kan 1 kali 1 meter kuadrat. Terus, di sini kita harus tahu dulu sebenarnya ini jumlah fin-nya berapa. Kalau aku, cara ngitungnya, di sini kan kita tahu nih, ada plat 1 meter kali 1 meter, dan ada fin yang berjarak 0,6 cm antar fin-nya. Ya, maka kita bagi dulu lah 1 meter itu sebenarnya ada berapa fin. Dan kalau aku hitung ada sekitar 166 fin untuk satu baris. Dan karena ukurannya sama, 1 meter kali 1 meter, maka dia akan juga punya 166 kolom. Jadi ya udah tinggal 166 baris kali 166 kolom, ketemunya segini fin-nya. Jadi ada 27.556 fin. Masukin deh ke rumusnya. Berarti kan 1 meter kuadrat dikurangi jumlah fin-nya dikali dengan ini kan berarti si penampang lingkaran tabungnya aja. Karena kan si selubung tabungnya ini nggak dihitung. Karena kita mau cari tahu kita cuma mau tahu sebenarnya luasan dari penampang di sela-sela fin-nya ini berapa. Berarti kan kita hanya perlu tahu luas dari lingkarannya ini aja. Kita hitung luas dari lingkarannya ini 1/4 pi d kuadrat. Ketemulah kalau aku hasilnya sebesar 0,86 meter kuadrat. Itu untuk luas dari penampang di sela-sela fin-nya. Berarti luas total yang mengalami transfer kalor itu kan berarti luasan total dari fin ditambah luas penampang di sela-sela fin-nya kan. Jadi udah 0,86 ditambah 27 dikali ini. Dikali luas penampang fin-nya. Aku ketemunya 7,47 meter kuadrat. Berarti kan ini AT udah dapat, AF-nya udah dapat, N-nya udah dapat, kita harus cari si efisiensi dari fin-nya itu sendiri. Dimana rumusnya kan ini kita bisa pakai langsung dari tabelnya. Efisiensi fin yang berbentuk tabung sebesar ini.
tan H MLC dibagi MLC. Hitung deh. Di tabelnya juga udah dikasih tahu kalau di sini kan dikasih indikator B. Maka kita pakai nilai yang B ini. Bahwa M-nya itu sebesar akar 4H dibagi K kali D. H-nya itu kan koefisien konveksi, K-nya koefisien konduksi. Koefisien konduksinya ini cari di tabel lah. Tadi kan dikasih tahu kalau suhunya itu berarti kan dia harus pakai suhunya si fin, bukan suhunya si plat ini. Suhu finnya tadi dikasih tahu bahwa sekitar 30 derajat Celcius. Maka kita harus cari koefisien konduksinya dari material finnya ini tadi aluminium pada suhu 30 derajat Celcius. Kalau aku ketemunya sekitar 237. D-nya berarti kan diameter si finnya, satu fin. Ketika kita hitung nilai M-nya hasilnya sekitar 15,37. Setelah dapat M-nya, bisa deh hitung efisiensinya. Masukin aja nilainya. Berarti kan tan H dikali M-nya 15,37 dikali LC. LC-nya kan L ditambah D per 4. Asal satuannya sama, dimasukin, substitusi, ketemunya tinggal hitung tan hiperbolik dari 0,47 dibagi 0,47. Hasilnya sekitar 0,93. Kalau udah tahu semua, tinggal masukin ke rumus transfer kalornya. Masukin aja. Berarti kan hanya 35, AT-nya tadi 7, salah aku nulis berartinya. Ini harusnya 7,47 tadi kan. 7,47. Ini harusnya 7,47. AF-nya sebesar ini 0,24 kali. Ya, ini belum aku ganti lagi. Aku salah ngitung ini berarti. Tapi ya udahlah, intinya tinggal substitusi aja. Dari nilai AT, AF, N, M, dan efisiensi yang kalian tahu, tinggal masukin aja ke rumusan dari kitenya ini, dihitung, pastikan apa? Pastikan satuannya itu satuan yang konsisten. Kalau pada pakai SI ya pakai SI semua, meter-meter, sentimeternya ganti meter, gitu-gitulah. Kalau udah masukin rumus kita, dapatlah nilainya berapa. Ini berarti kan udah menjawab satu soal. Terus soal kedua yang ditanyakan adalah efikasi kan. Nah, yang ditanya adalah E dari F. Effectiveness-nya. Nah, effectiveness dari fin. Rumusannya adalah QT dibagi ketika dia nggak punya fin. Yaitu cuman konveksi yang terjadi di plat. Jadi ya tinggal H kali A kali delta T. Hanya tadi kita tahu 35. Hanya tadi 35. A-nya itu adalah luas dari platnya itu sendiri, 1 meter persegi. Dan delta T-nya ya delta T dari dasar dengan delta T dari udara. Kalau udah dihitung, udah tinggal dibagi aja antara transfer kalor ketika dia punya fin dengan transfer kalor ketika dia nggak ada finnya. Itu untuk mendapatkan hasil dari effectiveness dari fin. Oke, berarti satu soal selesai nih. Terus soal 2. Soal 2 itu kan kalau kalian punya satu fin, jadi N-nya 1, dari aluminium dengan dimensi begini, di dasarnya suhunya 100, terus fluidanya suhunya 20, koefisien konveksinya 50, ditanyanya adalah laju perpindahan panas, atau Q total, dan laju perpindahan panas juga, tapi siripnya dibuat lebih
lebih panjang. Berarti kan ini kan 10 cm jadi 1 cm. Nah, untuk mengerjakan ini, bisalah pakai yang informasi yang ada di tabel 34. Di tabel 34 ini, yang mau kita pakai adalah, di sini kan kita nggak tahu nih dia ini adiabatik atau bukan. Maka ya udah, karena ini kita tahu pasti bahwa dia itu terjadi konveksi karena dikasih tahu koefisien konveksinya. Jadi kita pakainya adalah rumus yang ini atau ekspresi yang ini. M-nya ini juga dikasih tahu di tabel 34, nilainya adalah ini. Akar H P K AC kali theta B. Oke, tinggal masuk rumus saja. Kita cari mana yang bisa dihitung dulu. Bisa hitung M-nya dulu. Nilainya adalah akar HP per KAC. Ini juga dikasih tahu harusnya. Nah, ini dikasih tahu di tabelnya juga. Tapi dikasih tahunya adalah M kuadrat. Jadi harus diakar biar dapat nilai M-nya. Nilainya ini semuanya udah diketahui. Tinggal definisi P sama AC-nya. Jadi untuk kasus kotak ini, balok ini, P-nya didefinisikan sebagai 2 dikali W ditambah T. Jadi yang dihitung itu P kan sebenarnya perimeter. Perimeter dari kelilingnya ini yang ada di kotak kecil ini. 2W 2W ditambah 2T. AC-nya juga sama, berarti AC-nya juga AC dari kotak kecil ini. W dikali T. Dihitung, dapatnya adalah, kalau aku dapatnya 12,03. Setelah hitung M, kita bisa hitung depannya ini, yang tadi M besar. M besar HPKAC, sama tinggal masukin aja. Nilai H-nya tahu, P-nya tahu, sama nilai P-nya 2 dikali W ditambah T. AC-nya juga sama, W dikali T. Tinggal dihitung, dapatnya aku 0,85. Terus kita bisa hitung M dikali L yang ada di dalam sin hiperbolik ini. Ini M-nya udah tahu, L-nya itu ini. Karena masih milimeter, harus dijadikan meter biar satuannya sama kayak M-nya. Dan jadi ketemu 0,18. H per MK-nya di sini bisa dihitung juga. Langsung masuk aja, ketemunya 0,017. Berarti kan tinggal, karena ini semuanya udah tahu nilainya berapa, tinggal substitusi aja nilai-nilai yang udah diketahui. Hasilnya aku ketemu untuk W-nya sebesar 10 cm, nilai transfer kalornya sebesar 13,24. Kalau misalkan W-nya diperpanjang jadi 1 cm, ya kan logika gampang-gampangnya semakin luas permukaannya, maka transfer kalor yang terjadi juga akan semakin besar kan. Maka harusnya nilai W-nya ini juga akan lebih besar. Sama caranya tinggal masukkan ke rumus ini beserta nilai M dan M besar ini. Tinggal substitusi aja, ketemunya aku M-nya 11,88, yang M besarnya ketemunya 8,44, M kali L-nya ketemunya 0,78, H per MK-nya ketemunya 0,18. Tinggal dihitung nilai QF-nya. Aku ketemunya 130,7. Berarti kan sekitar 10 kali lipat lebih besar daripada ketika W-nya hanya 10 cm. Nah, aku udah lihat PR kalian yang udah dikumpulin. Jadi kebanyakan dari kalian itu kan pakai berbagai penyederhanaan. Penyederhanaannya itu boleh dilakukan, tapi ada syaratnya. Yang pertama, ada 2 penyederhanaan nih sebenarnya.
penyederhanaan untuk nilai perimeternya sama penyederhanaan untuk nilai QF-nya yang akan dipakai. Jadi nilai perimeter ini tadi kan aku pakai 2 dikali W tambah T, yaitu keliling dari kotak kecil ini. Nah, kalau misalkan nilai W-nya ini jauh lebih besar daripada nilai T-nya, di mana jauh lebih besar itu biasanya sekitar 100 kali lipatnya, maka nilai T-nya ini kan jadi apa ya, jadi nggak signifikan lah, sehingga bisa didekati dengan 2 kali W aja. Dan kalau misalkan P-nya ini bernilai 2 dikali W, maka nilai M-nya bisa menjadi lebih sederhana. Jadi akar 2 kali H dibagi K kali T. Ini penyederhanaan pertama. Kalau misalkan W-nya lebih besar dari T, jadi panjangnya ini jauh lebih panjang daripada ketebalan finnya, maka kita bisa menyederhanakan nilai M-nya. Lalu yang kedua adalah, tadi kan di perhitungan aku pakai rumus yang ini, karena terjadi konveksi di sini. Padahal ini itu bisa didekati dengan kondisi yang adiabatik, yang rumusnya itu lebih sederhana. Jadi yang sin H cos H ini bisa jadi 1 tan H ini. Tapi syaratnya adalah jika nilai H dikali T per K-nya jauh lebih kecil daripada 0, atau enggak jauh lebih kecil, cuman lebih kecil aja dari 0,0625. Hanya itu kan koefisien konveksi, T-nya itu ketebalannya, dibagi dengan koefisien konduksinya. Jika nilai ini itu lebih kecil daripada nilai ini, maka eh, tadi kita bisa menganggap bahwa di sini itu sifatnya adiabatik, tidak lagi dipengaruhi oleh konveksi, sehingga kita bisa pakai rumus yang ini, yang ada di tabel juga tadi. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Mau nanya Kak, Boleh. tadi itu rumus nyari Q itu ada yang pakai apa namanya efisiensi sama ada yang langsung ada tanha gitu ya. Mm-mm. Itu kapan pakai yang mana gitu? Oke, mungkin maksudnya yang inilah ya. Jadi misalkan kalau di sini ada yang eh, kalau misalkan dia itu fin-nya banyak, jadi array of fin. Di sini kan ada rumusnya, Q-nya pakai efisiensi, terus bukan yang ini berarti. Yang mana? Yang ini. Ya ini Iya, Kak. yang ini berarti ya. Oke. Nah, kalau kasusnya satu fin, jadi bukan array, langsung pakai ini aja. Kalau fin-nya cuma satu, langsung pakai QF ini. Tapi kalau dia array, yaitu banyak, baru kita harus pakai rumus yang ini, karena dia kan di apa ya, efisiensinya ini akan berperan dalam menghitung si kita-nya. Kita untuk ngitung kita ini kita harus ngitung efisiensinya. Kalau fin-nya banyak. Jadi sebenarnya satu tabel ini nanti juga akan berguna di sini gitu. Kalau satu fin ya udah pakai pakai nilai ini aja. Sekalipun di rumusan ini juga dikasih tahu sebenarnya efisiensi itu nilainya sebesar ini. Ini tuh kan sebenarnya ketika sudah diturunkan aja
dalam menurunkan ini perlu juga sebenarnya nilai QF-nya. Tapi kalau cuma satu, pakai aja langsung ini. Kepakainya efisiensi baru ketika fin-nya banyak. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Banyak, Kak. Iya. Berarti soal yang kedua tadi, sebenarnya kalaupun mau pakai rumus yang di tabel sebelumnya, yang 3.3, 3 titik berapa tadi yang sebelumnya itu juga bisa ya Kak sebenarnya. 34 Tapi ini. bukan Kak yang setelahnya yang ada gambar-gambarnya. 35 ini berarti. Iya, sebenarnya pakai ini bisa, tapi pakai yang lebih baik pakai yang sebelumnya ya? Atau gimana? Untuk mengerjakan soal yang Yang cuman satu fin, yang kedua. Yang finnya nggak banyak. oke. Jadi kalau kalian lihat tabel ini, ya sebenarnya bisa aja kalau kalian mau pakai rumus efisiensi ini. Asal kalian tahu ini tuh dapatnya dari mana. Jadi kan efisiensi ini tadi aku merumuskan dan definisinya adalah, nah ini kan sebenarnya juga ada nih, QF dibagi ketika dia adiabatik. Kalau kalian tahu maksudnya ini, kan yang dituliskan di sini rumusnya bukan QF dibagi sesuatu gitu kan. Udah langsung dalam bentuk tan H dikali M kali LC dibagi MLC ini. Dan begitu juga untuk yang lain. Selama kalian tahu maksudnya efisiensi ini apa, menurutku sih nggak apa-apa. Pakai aja. Cuman kalau bingung untuk mengerjakan soal, kalau misalkan ada soal satu fin, ya pakai aja tabel ini. Gitu. Oke Kak, berarti yang syarat-syarat yang tadi Kakak sebutin itu, yang kalau W-nya lebih besar dari T gitu-gitu, itu syarat untuk pakai tabel 3.5 atau bukan? Atau itu syarat penyederhanaan beda lagi? Itu, jadi kan itu sebenarnya ada dua kasus kan. Nilai M-nya ini itu kan di sini dirumuskan sebagai akar HP per KAC. Nah, kalau yang tadi itu syarat yang W-nya itu jauh lebih besar dari T, artinya panjang fin-nya itu jauh lebih besar daripada ketebalan fin-nya. Pertama itu cuma berlaku untuk fin-nya yang bentuk kotak. Jadi kalau fin-nya kotak, M-nya bisa disederhanakan pakai itu. Nah, kalau yang kedua, ini kan kalau kalian lihat rumusnya ketika di fin-nya itu terjadi konveksi, kan rumusnya panjang nih. Mau yang temperature distribution atau yang transfer rate, semuanya kan rumusnya panjang. Nah, rumus panjang ini itu bisa disederhanakan dengan menganggap tidak terjadi konveksi, melainkan yang terjadi adalah adiabatik, yaitu nggak ada heat transfer di situ. Dan rumusnya di sini kan lebih lebih sederhana nih, lebih singkat. Keadaan itu bisa dipenuhi, jadi convectionnya ini bisa dianggap nggak ada kalau tadi yang H per KT kurang dari 0,6 something itu. Jadi itu eh, dua penyederhanaan yang berbeda sebenarnya. Paham nggak? Ini kondisi yang ini. Oh, jadi maksudnya yang penyederhanaan M ini hanya khusus untuk yang rektangular, tapi kalau penyederhanaan dari rumus yang panjang jadi rumus adiabatik itu untuk semua bentuk bisa. Iya, Asal betul. memenuhi ini. Oh, oke, makasih Ya, Kak. oke. Ada lagi?
Oke, kalau belum aku lanjut ke Wilbert ya. Gimana, Bert? Oke, oke. Oke. Oke, sebelumnya suara aku kedengeran nggak? Aman. Oke. Bentar. Oke, karena tadi udah dibahas sama Kak Dios ya mengenai yang extended surface, mungkin di bagian aku mau ngejelasin mengenai 3 topik bahasan utama. Jadi yang pertama itu transfer color satu dimensi, steady state untuk plane wall dan silinder. Dan yang kedua tuh transfer color untuk dinding komposit. Terus yang ketiga itu kontak resistance. Dan ini semua tuh ada di buku Incorpora ya. Jadi materi-materinya tuh diambilnya dari buku Incorpora. Oke, mungkin aku review materinya sedikit ya. Bentar. Oke, jadi untuk yang pertama ini untuk dinding yang koordinatnya x, y, z gitu. Nah, kalau misalnya dilihat di gambar di sini, ini tuh ada dinding yang panjangnya L. Dan kebetulan dinding ini vertikal dan tekanan udara nih. Yang pertama tuh hot fluid dan yang kedua tuh cold fluid. Nah, jadi artinya tuh udara di dalam ini tuh udara panas, yang dimana udaranya itu temperaturnya jauh lebih tinggi dibanding temperatur yang di luar nih, atau di yang kedua gitu. Nah, berarti kalor itu dia bergerak dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah gitu. Nah, jadi untuk bab yang kedua yang dibahas minggu lalu, semua perumusan baik itu konveksi, konduksi, radiasi, itu tuh semua berdasarkan kesamaan fisik gitu. Sedangkan di bab 3 kita tuh fokusnya lebih ke analogi persamaan di rangkaian listrik gitu. Nah, jadi sebenarnya peristiwa konveksi, konduksi, dan konveksi lagi itu tuh bisa kita analogikan dengan rangkaian listrik nih gitu. Jadi kan kalau di ini ya di dinding yang pertama ini dia terkena ini kan apa hot fluid gitu. Nah, di sini tuh terkena peristiwa konveksi, sorry. Konveksi. Nah, makanya di titik udara yang pertama dan surface yang pertama ini tuh ada resistansinya. Nah, resistansinya ini bernilai 1/H1 dikali A gitu. Di mana H1 itu eh, karakteristik dari eh, udara, bukan udara sih, gas laut udara, fluida. Gitu. Fluida yang pertama. Nah, di tengah-tengah ada dinding. Nah, di dinding ini terjadi peristiwa konduksi gitu. Di mana dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L itu terjadi penurunan temperatur nih dari TS1 ke TS2 dengan resistansi sebesar L per K dikali A gitu. Nah, sama halnya dengan yang di paling kanan gitu. Di sini surface yang kedua dia terpapar oleh udara dingin gitu, fluida dingin, sorry, fluida dingin. Nah, di mana fluida ini ada karakteristik yang sendiri gitu. Koefisien konveksinya itu H2. Nah, makanya di analogi rangkaiannya resistansinya itu 1/H2 dikali A gitu. Nah, sebenarnya persamaan-persamaan ini bisa diturunin dari persamaan-persamaan yang biasa gitu. Jadi mungkin boleh aku coba. Ya, mungkin ini tulisannya agak jelek ya, soalnya aku makainya ini mouse gitu. Jadi untuk yang konveksi ya, untuk yang konveksi itu kan kok di bab 2 kemarin tuh dia Q ya, Q sama dengan
A dikali A dikali sorry ya benar T pokoknya T ini ya T udara min T surface atau sebaliknya gitu. Nah, sebenarnya di analogi rangkaian temperatur itu bisa kita samakan dengan potensial gitu. Nah, sedangkan kalor atau heat flux bisa kita simbolkan sebagai arus gitu. Nah, berarti karena ada tegangan dan ada arus, berarti kalau misalnya kita analogikan di rangkaian listrik, ini I. Itu sama dengan I, baru ini tuh bla 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 gitu. Dikali beda potensial nih, delta V. Nah, berarti ini isinya apa? Seper R gitu. Karena dari hukum Ohm, delta V sama dengan I dikali R gitu. Makanya itu sama dengan seper R dikali delta V. Makanya HA di sini bisa kita ekivalensikan dengan seper R gitu. Jadinya resistansi sama dengan seper A dikali A gitu. Nah, sebenarnya ini juga sama sih kayak yang peristiwa konduksi gitu. Kalau konduksi berarti K dikali A dikali delta T per delta X kan, atau L gitu. Nah, berarti K A per L itu sama dengan seper R gitu. Jadi mana R itu sama dengan L per K dikali A. Sebenarnya apa ya, nggak terlalu susah sih untuk membayangkan ini gitu. Soalnya pastinya di semester sebelumnya tuh kan udah mengambil matkul kayak rangkaian listrik gitu kan. Nah, jadi kebanyakan tuh di sini konsepnya cuma seri dan paralel gitu dan nggak ada yang sekompleks itu gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada soal itu gampangnya tuh dianalogikan dengan rangkaian listrik gitu. Nah, jadi sebenarnya kan di pembahasan minggu lalu banyak kan di bab 2 ya, soal-soal di buku itu sudah diketahui profil dari temperatur nih. Jadi profil temperatur di sini tuh udah dimodelkan gitu. T dalam fungsi X gitu. Nah, sedangkan kalau di bab 3 dibahas nih dari mana asalnya gitu. Nah, sebenarnya asalnya tuh dia dari ini ya, apa? Hukum Fourier untuk yang konduksi ya. Hukum Fourier yang konduksi itu kan sebenarnya dia ini ya, agak panjang ya. Ada turunan terhadap Y, ada turunan terhadap Z gitu. Nah, cuman karena bab 3 kita spesifiknya bahas mengenai satu dimensi, jadi kita ambil aja gitu, X gitu, atau Y atau Z gitu. Pokoknya intinya satu dimensi. Dan kebetulan emang sama semua gitu kesamaannya. Nah, dan karena tadi kita bahasnya steady state juga, nah makanya di sini ada steady state condition nih. Di mana steady state condition, ini ada lupa tambahan ini sih, keterangan sih. Intinya nggak ketika dia steady state dan nggak ada energi yang dibangkitkan nih di dalam dinding gitu. Nah, maka persamaan umumnya itu bakal d per dx dikali k dt dx gitu. Itu harus sama dengan 0. Nah, maka kalau misalnya ini kita selesaikan persamaan diferensial, ya diselesaikannya ya sederhana aja sih. Kan soalnya ini baru ini ya, kode 1 ya. Kode 1 diturunin gitu. Di integral gitu. Di integral dimasukin boundary condition nih. Maka kita dapat sebenarnya persamaan umumnya itu T sama dengan C1 X ditambah C2. Nah, setelah dimasukin boundary condition, di X sama dengan 0 itu dia TS1 nih. Makanya di C2 itu dia TS1 gitu. Sedangkan C1 itu berarti gradien kan, gradien temperatur. Nah, berarti gradien temperatur itu bisa kita bilang T2 min T1 per L gitu. Itu gradien temperatur. Nah, karena ini cold fluid dan ini hot fluid, berarti surface di sini tuh lebih tinggi dibanding surface di yang kedua kan. Yang pertama tuh pasti lebih tinggi dibanding yang kedua gitu. Makanya dia TS2 min TS1 nih hasilnya bakal minus gitu. Karena hasilnya minus, maka kita peroleh nih profilnya tuh dia negatif gitu sepanjang X gitu.
Nah, jadi sebenarnya untuk menurunkan persamaan-persamaan di bab 2, persamaan profil temperatur, nah kita bisa modelin sendiri nih dari persamaan diferensial gitu, dari steady state condition. Baru akhirnya ke flux calor gitu. Nah, flux calor itu ya berarti hukum Fourier yang kayak kemarin gitu. Nah, sebenarnya aku mau tekenin satu hal. Jadi, sebenarnya kalau di soal-soal itu, kalau soal di buku ya, itu banyak istilah kayak heat flux gitu. Ada istilah heat flux. Ada istilah heat rate gitu. Nah, sebenarnya ini berdua tuh sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Heat flux itu adalah heat rate dibagi dengan loss penampang. Nah, jadi sebenarnya key double accent ini disebutnya heat flux gitu, flux calor. Sedangkan key yang biasa ini tuh heat rate. Nah, kenapa dipanggil heat rate? Karena dia tuh watt gitu. Satuannya watt, ada per secondnya. Watt itu kan berarti joule per second kan. Nah, berarti jumlah energi per satuan waktu gitu. Makanya namanya heat rate gitu. Mungkin itu sih untuk yang dindingnya, dinding biasa. Next. Nah, yang ini silinder nih. Nah, biasanya tuh kalau di ujian ataupun UTS, kayaknya kemungkinan besar tuh keluarnya silinder gitu. Karena eh, biasanya di industri itu banyak kan penerapannya itu silinder. Contohnya kayak pipa-pipa gitu. Nah, jadi untuk yang silinder sebenarnya dia sama aja. Kayak yang ini gitu. Kayak yang dinding biasa. Cuman beda di koordinat. Nah, sebenarnya ini diturunin aja sih koordinatnya. Apa kan ada terhadap R, ada terhadap theta, dan ada terhadap L gitu. Nah, sebenarnya yang paling sering dipakai itu adalah terhadap R. Karena kalau misalnya terhadap theta, agak jarang nemu pipa yang bentuknya nggak full gitu. Nah, dan bukan nggak full sih, maksudnya distribusinya tidak merata secara eh, secara sudut gitu. Sedangkan yang terhadap L lebih agak kurang logis lagi gitu diterapkan, karena nggak mungkin kan di sini tuh ya bisa aja sih, tapi kalau di industri tuh jarang gitu, kayak penampang di sini sama penampang di sini T-nya beda gitu. Terus ada perpindahan kalor dari eh, loss penampang yang di sini ke loss penampang yang di sini. Nah, banyakkan tuh biasanya dari eh, dari radial gitu. Perpindahan kalornya secara radial. Jadi dari dalam nih ada fluida panas contohnya. Di luar nih fluidanya lingkungan gitu, agak dingin. Nah, biasanya perpindahan kalor itu berpindah dari dalam keluar gitu. Dan biasanya itu radial. Nah, jadi kalau misalnya kalian turunin persamaannya, sebenarnya aku nggak tahu sih kayak kalian tuh udah tahu persamaannya atau belum. Cuman karena kalian dikasih cheat sheet ya disalin aja gitu persamaannya. Soalnya kok tahun lalu tuh PR-PR-nya tuh disuruh turunin gitu. Yang radial sama yang bentuknya bola gitu. Oke. Jadi untuk steady state condition, turunan terhadap R itu sama dengan 0 gitu. Baru diselesai nih persamaan diferensial ini dapat persamaan umumnya T, fungsi R, dan fungsi R sama dengan C1 dan R ditambah C2. Nah, dari sini dimasukinlah persamaan-persamaan batasan-batasannya. Contoh nih, kalau misalnya R-nya sama dengan 0, itu tuh dia R-nya sama dengan 1, dia tuh TS1. Bentar. Oh, kalau misalnya R-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 2, dia TS2 gitu. Sedangkan kalau misalnya dia R-nya sama dengan 1, dia TS1 gitu.
ya ini berarti dia memodelkannya itu dari yang luar gitu, dari luar ke dalam gitu. Karena perbandingan LAN-nya itu terhadap R2 bukan R1. Oke, mungkin flow scalar itu tuh ya sama aja kayak yang di plane wall gitu, dimana bisa kita analogikan dengan sebuah rangkaian listrik. Nah, tapi di rangkaian listrik ini agak berbeda dengan yang sebelumnya nih. Bukan berbeda sih, tetap rangkaian seri. Cuman eh, resistansinya tuh agak beda karena kan kalau misalnya kita notice ya, ini tuh 1/H1 dikali A. Yang kedua, resistansinya kedua, L per K dikali A gitu. Yang ketiga, 1/H2 dikali A. Nah, A di ketiga resistansi ini itu sama karena dia dindingnya ukurannya sama gitu, sepanjang X. Makanya resistansinya tuh tidak pernah berubah nih, si A-nya. Sedangkan kalau di silinder, si luas penampang itu selalu berubah-ubah. Makanya 1/H1 dikali A1 nih. Nah, A1 itu berarti luas penampang, bukan luas, ya luas penampang buat yang jari-jari yang pertama kan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tabung yang kecil ini ya, tabung R1 sampai ke dalam situ, berarti kan rumusnya link, link apa keliling lingkaran ini dikali dengan panjang tabung gitu. Nah, keliling lingkaran ini 2pi R1. 2pi R1 dikali panjang tabung gitu. Nah, makanya si resistansinya itu dispesifikin si luas penampangnya gitu. Beda sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu semuanya sama gitu. Yang ini A, yang ini A, yang ini A gitu. Oke. Terus untuk yang kedua juga sama sih kayak yang sebelumnya. Cuman karena penurunan dari apa TR-nya sendiri itu tuh dia apa ya, bukan linear tapi logaritmik, jadinya si resistansinya itu dia jadi ada logaritmik gitu. Tapi sebenarnya sama aja, konsepnya sama yang kayak gini gitu. Diturunin aja persamaannya. Nah, terus yang ketiga itu kan harusnya ini 1/H2 dikali A2 kan. Dimana A2 itu luas penampang di jari-jari R2 gitu. Berarti jari-jari R2 itu yang paling luar ya, yang paling tepi. Berarti kan 2pi dikali R2 kan. Kita dapat kelingkaran baru dikali sama panjang tabung gitu. Nah, ini didapat persamaan dari resistansinya itu kayak gini gitu. Oke. Mungkin itu. Nah, tapi sebenarnya di dunia asli itu gak semuanya kayak gini gitu bentuknya. Sama kayak gini gitu bentuknya. Karena contoh deh, dinding rumah aja itu tidak terdiri dari satu material aja. Tapi dia itu terdiri dari berbagai material gitu. Contohnya batu bata, semen, cat gitu, cat dinding. Nah, sama halnya dengan pipa gitu. Pipa itu mungkin dia ada lapisan-lapisannya gitu. Makanya ada yang namanya komposit. Nah, komposit ini sebenarnya konsepnya sama kayak yang sebelumnya. Karena ini kan cold fluid ya, dan ini cold fluid gitu. Cuman bedanya di wall yang ini, dinding yang ini, itu tuh ada 3 material yang berbeda. Nah, ketiga material yang berbeda ini punya konduktivitas thermal yang berbeda gitu. Yang satu ini Ka, yang satu ini Kb, yang satu ini Kc gitu. Dan masing-masing dari panjangnya itu juga beda gitu. Ini La, Lb, Lc. Nah, analoginya di dunia asli ya anggaplah Lb itu batu bata gitu. Terus Lc itu cat gitu, La itu cat gitu. Nah,
mungkin LC itu jauh lebih tipis dibanding LB. Nah, makanya dari problem ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan rangkaian listrik gitu, dibanding kita menyelesaikan satu-satu nih dengan menggunakan hukum Fourier gitu, dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini kan berarti kita harus mencaca ya, kayak T1 ke T2 dulu. Sorry. Dari T1 ke T2, terus dari T2 ke T3, T3 ke T4 gitu, T4 gitu. Kan kerjanya lama ya. Makanya ada analogi rangkaian listrik gitu. Nah, sebenarnya ini sama aja sih. Berarti kan ini ada peristiwa konveksi. Baru resistansinya itu 1/H1 dikali A gitu. Nah, terus yang di material yang A, itu tuh LA dibagi KA dikali A gitu. Karena dia peristiwanya konduksi gitu. Sama halnya dengan B dan C. Dan konveksi di yang paling luar gitu. Oke. Ini untuk yang tadi ya, dinding yang rata itu. Nah, di sebelahnya, ini tuh ada silinder nih. Silinder yang materialnya berbeda-beda, bergantung dengan radiusnya, jari-jarinya. Jadi misal, di R1 tuh sampai R2, materialnya A gitu. Dari dari yang jari-jari yang kedua ke jari-jari yang ketiga itu material B. Nah, jari-jari ketiga sampai yang paling luar itu C gitu. Nah, masing-masing dari ini bisa kita wakili dengan resistansinya masing-masing. Nah, kan tadi resistansi yang ini tuh logaritmik. Kalau dia silinder, dia tuh perbandingan logaritmik dari perbandingan jari-jari kan. Nah, berarti sama aja gitu. Berarti kan ini R1 ke R2. Berarti R2 per R1 dibagi 2pi KA dikali L gitu. Baru lanjut T2 ke T3, dan R3 per R2 dibagi 2pi KB dikali L. Nah, sebenarnya dari ini tuh sama aja kayak yang sebelumnya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat tuh, kalau misalnya dianalogikan dengan rangkaian listrik, itu tuh jauh lebih memudahkan gitu dibanding kita menyelesaikan persoalan itu dengan menggunakan hukum Fourier yang tadi. Oke, nah sebenarnya karena ini berlapis-lapis, nah di dunia nyata itu tuh nggak ada kayak yang namanya contoh nih material A digabung dengan material B gitu, material A digabung dengan material B. Ini tuh di setiap di setiap kontak dari material A sama material B itu nggak ada space. Nah, bisa aja mungkin ya, ini batu terus dicat gitu. Nah, bisa aja catnya itu tidak seluruhnya menyentuh permukaan permukaan batu gitu. Bisa aja ada beberapa yang dia berlobang gitu, atau ada rongganya lah gitu. Nah, makanya di bab 3 ini juga dibahas mengenai kontak resistance. Nah, kontak resistance ini, kalau digambarinnya, ini kan material A nih, ini material B. Kalau berpindah dari A ke B gitu. Nah, kalau misalnya kita zoom in permukaan ini, nah sebenarnya di dunia nyatanya itu dia nggak serapi itu. Jadi kayak material itu tidak semuanya bersentuhan gitu. Jadi profilnya emang agak aneh. Dan itu emang wajar gitu. Nah, ya sebenarnya cara menyelesaikannya gampang gitu. Karena buku ini tuh udah menyediakan tabel, di mana tabel ini didapat dari percobaan-percobaan. Nah, sebenarnya agak sulit ya untuk kita menyelesaikan masalah ini secara analitik gitu. Makanya si tabel ini langsung dikasih gitu, kayak kalau misalnya dia dia silikon chip dan aluminium gitu, terus ada udara. Nah, ini tuh eh, resistansinya bakal sekian gitu sampai ke bawah. Nah, sebenarnya ini tuh udah ditabelin, dan biasanya tuh yang paling sering adalah udara gitu, air gitu. Nah, sebenarnya ini antara penting nggak penting ya, soalnya
biasanya tuh di kebanyakan soal ini tuh diabaikan gitu. Resistansi kontaknya itu diabaikan. Cuman siapa tahu besok ada soal mengenai ini gitu. Nah, aku cuman mau nekenin gitu. Karena kedepannya di buku Incorpora sendiri, kalian tuh kedepannya bakal banyak berurusan dengan tabel. Sama kayak di mata kuliah termodinamika gitu. Nah, tapi karena buku Incorpora ini agak berbeda dengan buku-buku lain, cara penulisannya ya. Jadi aku sebenarnya mau ngajarin cara baca tabelnya aja sih. Jadi kan contoh nih, gue ambil kayak stainless steel. Ini angkanya 6 gitu. Nah, di atasnya kan ada dikali 10 pangkat 4 kan. Nah, yang kalian ambil di perhitungan itu adalah 6 dikali 10 pangkat min 4. Bukan 6 dikali 10 pangkat 4 gitu. Nah, ini emang agak beda dari buku-buku lain karena kalau misalnya di termodinamika, buku termodinamika sendiri itu tuh biasanya ini dikali dengan pengalinya gitu. Sedangkan di buku ini agak beda kasusnya. Karena di buku Incorpora yang ini itu tuh kayak apa yang dimasukin ke tabel itu tuh semuanya udah dikali dengan ini faktor ini gitu 10 pangkat 4. Nah, jadi cara kalian baca tabelnya itu adalah ngambil angka yang kalian mau, terus dibagi dengan faktor yang ada di sini gitu. Jadi yang kalian ambil tuh 6 dikali 10 pangkat min 4, bukan 6 dikali 10 pangkat 4 gitu. Nah, sebenarnya itu aja sih yang mau aku teganin. Oke. Mungkin untuk materi cukup ya. Kayak sebenarnya ini tuh udah menggambarkan juga sih. Gitu. Oke, mungkin aku lanjut ke soal aja. Jadi ini soal PR kalian yang ketiga. Nah, sebenarnya di sini kan ini ada tembok ya, tembok berinsulasi gitu. Di sini tuh batu bata. Terus ini ada insulasi 0,03 meter, 0,03 meter. Nah, dikasih tahu nih T1 tuh yang di sini 150. T4 itu 10 derajat Celcius. Dikasih tahu juga nih koefisien konduksi dari masing-masing materialnya. Yaitu batu bata itu 0,7, insulasinya 0,07. Terus ditanya untuk skalor dan T2 dan T3 gitu. Nah, sebenarnya awalnya tuh kalau misalnya dilihat dari gambar ini sebenarnya ini pasti ada semennya gitu kan. Tapi ya kita asumsinya ini batu bara semua ya. Karena dikasih tahunya cuman batu bata dan insulasi gitu. Oke. Mungkin untuk yang pertama tuh kita tinjau dulu rumusnya. Flux calor konduksi. Itu ini ya. Q double aksen sebenarnya K dikali delta T per delta X gitu. Baru bisa kita gambarkan nih. Kan tadi kita udah belajar ya, kayak analogi rangkaian listrik. Nah, rangkaian listriknya tuh bakal kayak gini. Nah, ini kan T1. Jadi, kalau gampangnya itu, intinya setiap ada permukaan dengan yang menyentuh material lain, itu kita anggap satu node gitu. Satu node, di mana node itu mewakili satu temperatur. Nah, berarti kan ini T3, T4, T2, T1 gitu. Nah, T1 tuh berarti kontak antara insulasi dengan udara kan. Nah, T2 itu kontak antara insulasi dengan batu bata. T3 batu bata dengan insulasi yang kanan, T4 insulasi dengan udara yang di kanan gitu. Nah, tapi karena ini nggak dikasih tahu ini ya, nggak dikasih tahu konveksi ya, koefisien konveksi. Jadi kita anggapannya nggak ada ya. Oke. Berarti kita tinjau T1 ke T4 dulu. Karena kan tadi kita tahu ya, kalau misalnya flux calor di dinding yang koordinatnya X, Y, Z, dindingnya rata, itu tuh flux calor dimanapun tuh tetap sama gitu. Nah, tapi ini aku tulisnya kit red dulu untuk menunjukkan nanti
heat flux-nya itu bakal sama gitu di setiap T gitu. Oke, untuk persamaannya itu T1 min T4 karena T1 tuh dia tadi lebih tinggi kan dibanding T4. Mana T1 min T4 dibagi total dari R-nya gitu. R-nya kan L1 per LI per KI AI gitu. LB per KB AB. Lanjut lah gitu. Intinya ditambah semuanya baru. Nah, karena material insulasi di kiri sama di kanan itu sama ukurannya dan kebutuhan materialnya juga sama. Jadi sebenarnya ini untuk meningkat aja sih 2 dikali LI per KI AI gitu. Baru next dimasukin angka-angkanya. Kan tadi T1 tuh 150, T4 itu 10. Nah, jadi di sini AI sama AB ini dipindah ke Q gitu. Berarti jadinya kalau misalnya dipindah ke kiri, itu Q dibagi A gitu. Q dibagi A sendiri, jadinya heat flux gitu. Nah, heat flux di sini sama dengan 150 min 10 per total resistansi. Baru didapat heat flux-nya itu 140. Nah, karena tadi berarti ini udah menjawab persoalan yang pertama ya. Nah, di persoalan kedua tuh ditanya T2 dan T3 nih. Berarti kan secara logika tuh berarti kan key flux ini bisa kita anggap sebagai arus kan. Nah, berarti arus di R yang di sini itu sama aja dong kayak eh, I keseluruhan gitu. Makanya bisa kita ini rumuskan kan berarti kan tadi heat rate-nya itu sama dengan delta T dibagi R kan. Nah, kan kita meninjaunya T1 T2 nih. T1 min T2 dibagi R gitu. R yang ada di sini. Nah, kebetulan A-nya itu dipindah ke kiri lagi, jadinya heat flux kan. Nah, heat flux yang tadi itu kan 140 nih. 140 dimasukin angka-angkanya gitu. Didapat T2-nya itu 90. Nah, sebenarnya caranya itu sama gitu. Sama kayak kita cari T3. Nah, T3 sendiri kita tinjau T3 dan T4 gitu. Dimana sama aja gitu. Q sama dengan delta T dibagi resistansinya. Baru A yang di bawah sini kita pindah ke kiri jadi heat flux. Baru kita cari T3-nya. Nah, T3-nya ini didapat 70. Nah, untuk untuk mengecek kembali kan tadi ini ya sempat gue bilang ya kalau misalnya T1 ke T4 ini untuk dinding yang plain wall itu tuh heat flux-nya bakal selalu sama di setiap T gitu. Nah, jadi ini tuh aku ngecek pakai T2, T3 nih. Karena tadi T2-nya nggak diketahui, T3-nya juga nggak diketahui. Nah, misalkan yang diketahui itu T2. T2 dari perhitungan kita yang pertama gitu. Nah, T2 yang tadi itu kan dia ini ya, 90 derajat ya. 90 derajat. Nah, kita masukin nih di sini. Dengan resistansi yang di tengah. Yang di tengah itu batu bata kan. Dimasukin, didapat T3-nya itu 70 derajat juga gitu. Jadi, mau kita meninjau T3, T4 ataupun T2, T3 itu bakal sama jawabannya. Nah, konsep ini tuh juga berlaku di silinder. Cuman di silinder tuh agak berbeda di A-nya doang gitu. Oke, mungkin itu sih untuk yang PR yang pertama ya. Soal PR yang ketiga. Oke, next mungkin ini ya, soal yang kedua. Ini aku ngambilnya dari buku buat sama sih sebenarnya. Cuman bedanya di sini tuh kan ini ya, ini dikasih tahu kayak rumah. Jadi ada sebuah rumah, terus kayak dindingnya tuh terbuat dari ini gitu, 3 material ini. Terus dikasih tahu di suatu musim dingin gitu, konveksi kalor di dalam dan di luar tuh beda. Di dalam itu sorry,
koefisien konveksi kalor di dalam dan di luar itu beda. Yang di luar itu 60, yang di dalam itu 30. Terus dikasih tahu juga total wall surface-nya itu 350. Yang dimana ini tuh berarti A ya, bisa kita bilang tuh luas. Terus dikasih tahu juga kan, kalau misalnya di soal tuh ada ketebalan dari materialnya masing-masing. Ini 10 mili, 100 mili, 20 mili. Baru yang A itu ditanya apa total thermal resistance, berarti R total. Nah, kalau misalnya kita pakai cara yang sama kayak yang tadi, dengan menganalogikan ini sebagai rangkaian listrik gitu. Berarti harusnya ada 5 resistansi. Harusnya ada 5 resistansi. Jadi yang pertama itu adalah resistansi yang di dalam. Yang di paling dalam pokoknya. Resistansi dari konveksi. Nah, yang kedua adalah konduksi di material yang pertama. Baru konduksi di yang kedua, yang ketiga, baru yang terakhir itu peristiwa konveksi di yang paling luar gitu. Oke. Ini sebenarnya awalnya itu ditanya total thermal resistance ya, cuman gue agak lupa tadi. Sorry. Ini internetnya agak jelek soalnya. Bentar. Tadi sampai mana ya? Sorry. Halo. Oke. Oke, lanjut aja ya. Jadi untuk total thermal resistance itu kan ada 5 nih. Berarti yaudah dimasukin aja satu-satu gitu. Dari apa ketebalannya dibagi dengan konduktivitas gitu. Untuk semua material. Baru yang kedua tuh ditanya mengenai ini total heat loss. Nah, total heat loss ini ya berarti kita nyari Q gitu. Nah, Q ini sendiri berarti Q sama dengan 1/R dikali TI min TO gitu. Karena yang di dalam tuh dia lebih panas ya dibanding yang luar. Oke, dimasukin angka-angkanya baru didapat sekitar 4.000 watt gitu. Terus untuk yang C ini apa ya? Dia mengganti koefisien konveksi anol itu jadi 300 gitu. Yang sebelumnya tuh 60 diganti jadi 300. Ya, berarti kalau misalnya di persamaan ini kita tinggal mengganti 1/60 aja nih. Jadi 1/300. Jadi persamaannya sama. Nah, ternyata hasilnya nggak beda jauh. Ya, kalau misalnya dilihat ya, jawaban B sama jawaban C, itu tuh cuman beda 20 ya, sekitar 20. Yang dimana bisa kita bilang nggak berpengaruh banget tuh. Nah, makanya di yang D itu ditanya, sebenarnya resistansi apa sih yang paling berpengaruh terhadap heat flow gitu. Nah,
sebenarnya untuk menjawab soal ini tuh sebenarnya harus menghitung sih. Cuman kalau kita secara logika kan H0 dan ya kita ambilnya H0 dan H1 ya, soalnya dia tuh tinggal seper kan, seper H1, seper H0 gitu. Nah, ketika H0-nya diganti jadi 300, yang itu 5 kalinya, dia nggak berpengaruh banyak gitu sama si kalor. Nah, berarti pasti pengaruhnya itu dari KP, KB, atau KS gitu. Nah, KP, KB, KS ini eh, dia punya konduktivitas yang berbeda-beda. Oh, sorry. Harusnya ini dapat dari tabel ya. Ntar gue tunjukin. Intinya, secara logika ya, LB ini dia punya lebar yang paling besar gitu. Nah, kalau misalnya materialnya kita ganti, bakal berpengaruh. Karena dari apa ketebalannya itu dia paling tebal gitu dibanding semuanya. Mungkin gue tunjukin di ini aja ya, di perhitungan. Bentar. Hmm, nah, ini kan tadi ya, perhitungannya. Jadi sebenarnya tadi tuh kalau misalnya ini diganti jadi 300, ini tuh nggak berubah banyak kan. Nah, tapi kalau misalnya yang tebal ini, yang tebal yang tadi, kalau misalnya kita ganti jadi 68 lah misalnya. Nah, ini tuh langsung kayak hampir 2 kali ini yang tadi gitu. Padahal kita cuma mengganti sekitar 30 doang, 0,03 doang gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ganti yang lain, itu nggak bisa. Maksudnya nggak berpengaruh banyak gitu. Nah, kalau misalnya kita ganti itu nggak berpengaruh banyak. Sama halnya dengan yang eh, lapisan yang paling kiri gitu. Kalau misalnya kita ganti-ganti ini, dia nggak berpengaruh banyak gitu. Jadi hipotesisnya yang paling tebal itu tuh yang paling menentukan sebenarnya kalor yang lepas gitu. Itu sih. Nah, sebenarnya tadi kan ini eh, tadi tuh ini ada KP, KB, KS kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di sini tuh, gue langsung masukin angka ya. Kayak KP itu 0,17. Terus yang KB itu 0,038. Yang KS itu 0,12 gitu. Sebenarnya itu tuh diambil dari buku. Nah, jadi sebenarnya tinggal kalian cari di appendix aja untuk materialnya gitu. Jadi kalau misalnya dicari, kan tadi itu cluster board. Nah, di plasterboard ini 0,17 thermal conductivity-nya 0,17. Kemudian tadi di apa di PPT itu gue masukinnya 0,17 gitu. Terus tadi yang kedua tuh glass fiber blanket. Sebentar loading. Glass fiber. Nih, glass fiber itu dia tergantung ya. Tadi tuh ada yang oh ini nih. Glass fiber blanket. Jadi tadi tuh dia bergantung sama density-nya. Kebetulan tadi di soal tuh density-nya itu 28. Makanya yang diambil ke perhitungan itu tuh yang 28. Jadi 0,038 gitu yang dimasukin ke perhitungan. Sama halnya dengan material yang terakhir gitu. Jadi tinggal kalian cari di tabel kok nggak diketahui ya. Oke, mungkin lanjut ke sorry.
Oh iya, Kak, saya bertanya. oh iya. Kenapa? Kak, Sorry, tadi sorry. kan itu yang di tabel itu kan ada beberapa ya, yang row-nya itu. Cara kita menentukan yang mana mau dipakai itu gimana ya, Kak? Row, oh ini aja. Kan tadi gue bilang kalau misalnya glass fiber blanket itu dia dikasih tahu ini apa density-nya tuh 28 gitu. Makanya tadi yang kita ambil itu yang kedua nih. Oh, makasih, Kak. Ini kan ada glass fiber juga. Cuman ini bukan blanket gitu. Sedangkan yang diminta tuh kan blanket kan. Ini glass fibernya itu eh, slab gitu. Kan tadi glass fibernya blanket kan. Nah, berarti kita cari di bagian yang di sini. Nah, kebetulan tadi dikasih tahu kan di soal tuh dia dari sini 28. Makanya yang kita ambil tuh 0,038 gitu. Gitu sih cara bacanya. Aman? Aman, Kak. Makasih. Oke. Punten nggak? Mungkin next ya. Ya kenapa? Itu nanti tabelnya dikasih atau lebih baik kita tulis di cheat aja Kak untuk tabel K. Oh, pasti dikasih sih. Kalau misalnya nggak diketahui di soal, pasti dikasih tabel. Oke Kak, siap. Oke, mungkin next ya. Oke, ini soal composite wall juga. Cuman bedanya itu ada kontak resistance gitu. Kontak resistance antara dua material. Nah, jadi intinya dikasih tahu kayak ada material A dan material B dengan lebarnya masing-masing. Dan kebetulan material A itu terpapar fluid dengan suhu 200. Sedangkan material B terpapar fluid dengan suhu 40. Dan dikasih tahu juga masing-masing koefisien konveksinya. Yang satu tuh 20, yang satu tuh 10 gitu. Jadi ya intinya udah jelas lah gitu dikasih tahu di soal. Dan kebetulan ini dikasih tahu juga kontak resistance materialnya itu 0,3 meter kuadrat Kelvin per watt gitu. Jadi kalau misalnya kita gambar tuh ada LA, ini LB gitu. Ya agak jelek sih, tapi ya intinya gini. Sorry, gambarnya kurang lengkap ya. Harusnya ini ada informasi apa propertinya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Gitu. Cuman gue agak mager nulisnya dan pokoknya intinya gini. Oke, kalau misalnya kita tinjau persamaannya, nah ini kan berarti ini dikali A, sorry, ini dikali seper A kan, seper A, itu tuh eh, seper resistansi gitu. Nah, resistansi totalnya sendiri, berarti yang di bawah sini. Yang di bawah sini dikali seper A gitu. Nah, kan tadi dibilang, kalau A itu dia terpapar udara, terpapar fluida. Yang B juga terpapar fluida. Makanya ini ada HA, HB. Ya, ini pemisahan aja sih. Sebenarnya gue juga nggak tahu indeksinya gimana. Ya, intinya ini H1 per HA, 1 per HB. Baru di tengah-tengah, di LA ini, ada peristiwa konduksi. Dan sama juga di B. Nah, bedanya di sini tuh ada RC. Yang dimana RC ini sebenarnya udah dikasih tahu gitu. 0,3 meter kuadrat Kelvin per watt gitu. Nah, sebenarnya ini tuh tadi agak kurang pasti juga 0,3-nya itu dikali lagi atau enggak. Cuman karena ini satuannya meter kuadrat, jadinya dikali seper A gitu. Biar untuk menyamakan semua yang ada di sini gitu. Sebenarnya kalau bisa di buku tuh ada yang menulis bukan sih. Sebenarnya di buku Incorpora juga itu ada singkatannya gitu. Jadi kayak U dikali A itu sama dengan seper R gitu. Ya apalah gitu. Pokoknya ada gitu di buku. Cuman karena biar nggak bingung, jadi tulisnya gini aja. Oke, intinya dimasukin angka-angkanya. Berarti kan AA itu yang tadi ya, yang 10, HB itu yang 20. Baru LA itu 10 mili diubah ke meter. Nah, sama dengan ini yang LB. LB itu kan 20 mm diubah ke meter gitu. Terus dibagi K-nya masing-masing, semuanya dijumlah,
baru ini ada A. A itu 2 dikali 2,5 kan. Kan dimensinya 2 kali 2 tuh tinggi, 2,5 itu ke dalam gitu. 2 kali 2,5 dikali delta T. Delta T-nya 200 min 40 gitu. Terus setelah dihitung dapat sekitar ini 761,9 watt. Jadi sebenarnya sama aja sih kayak soal yang sebelumnya. Kan soal sebelumnya tuh dia composite wall juga, cuman nggak ada RC-nya. Nah, bedanya kalau misalnya dikasih tahu ada kontak resistance, ya dimasukin aja perhitungannya RC gitu. Oh ya, sama mau nambahin. Jadi kalau misalnya sama Pak Naren itu pas ngerjain soal tuh harus ada template ngerjainnya gitu. Jadi kayak asumsinya apa, terus kayak yang diketahui apa gitu. Nah, pokoknya intinya ikutin step-step pengerjaan soal kayak tremo aja gitu. Kayak asumsinya apa aja gitu. Kan berarti kok sebelum-sebelumnya nih asumsinya berarti steady state, satu dimensional gitu. Nggak ada energi yang dibangkitkan di dalam eh, dinding, terus nggak ada kontak resistance dan yang lain-lain. Jadi kayak ditulis aja yang lengkap. Oke, ini kan berarti jawabannya A. Jawaban A itu 761,9 watt. Terus jawaban yang B itu diminta untuk digambar ini temperatur distributionnya. Sebenarnya ya ngikutin template aja sih. Jadi ini ada T yang harusnya ini A ya. Harusnya A, sorry. Ya bebas sih indeksingnya gimana. Ya pokoknya ini T yang 200. Yang ini T di 40 gitu. Nah, sebenarnya eh, T surface ini tuh bisa ditarik. TA sama TB ini juga bisa ditarik sebenarnya. Dari, kan tadi dikasih tahu ya, Q-nya tuh sama dengan berapa gitu. Nah, Q-nya tuh bisa dimasukin ke kesamaan, contoh nih, T, T yang ini min T yang ini. Dibagi resistansi yang di sini sama dengan Q yang di sini gitu. Jadi kayak sebenarnya T masing-masing itu bisa ditarik. Yang di sini, yang di sini, yang di sini, yang di sini. Dan bagusnya tuh ditarik. Cuman karena lagi-lagi gue mager ngerti satu-satu, pokoknya intinya gitu ya. Intinya ngitung masukin rumus gitu. Nah, nanti bakal dapat profil yang kayak gini. Nah, bedanya dengan soal-soal sebelumnya, jadi kalau misalnya di soal yang ini kan ada 3 lapisan nih. Jadi kalau misalnya di dalamnya, ini tuh grafiknya bakal kontinu. Jadi nggak ada yang patah gitu. Jadi contoh nih, ini drop sampai ke sini nih. Gue gambar aja deh. Drop sampai ke sini. Nah, mungkin ini dropnya agak landai mungkin. Nah, mungkin di sini dropnya kenceng nih gitu. Tapi mereka tuh nggak pernah putus gitu. Sedangkan kalau yang di sini itu tuh putus di tengah karena ada kontak resistance gitu. Karena ada kontak resistance, ada rugi kalor, jadinya temperaturnya drop lagi gitu. Dari TA yang harusnya dia lebih gede dari TB, jadinya dia ke TB gitu. Pas udah menyentuh ke material yang B. Nah, jadi kalau misalnya disuruh gambar ya gambarnya kayak gini aja. Gambar temperatur, distribusi temperatur. Oke, mungkin eh, lanjut ya ke soal yang terakhir. Nah, jadi ini sebenarnya soalnya dari buku juga, dari Inkopera juga. Dan ini tuh soal kuis tahun lalu. Jadi eh, kuis tahun lalu itu cuma satu soal, yaitu soal ini aja. Nah, jadi ya pokoknya kalau misalnya salah dari awal ya nilainya bakal jelek gitu. Oke, mungkin sebenarnya ini tuh tahun lalu tuh banyak yang salah gitu ngertiin soalnya. Ya termasuk gue juga sih ada salah-salah. Tapi sebenarnya ini simpel kok. Jadi ini ini dikasih tahu ada silinder, ada lapisannya, di tengah-tengah itu disisipin ini filter. Nah, jadi sebenarnya ini tuh dia ada pembangkitan panas di dalam sebenarnya.
ada pembangkitan panas. Nah, kebetulan karena dia diselipin ke dalam, jadinya ada material B, material A, dan di tengah-tengahnya itu ya ibaratnya ada sebuah heater gitu. Nah, heaternya ini nggak dikasih tahu apa eh, thermal conductivity-nya nggak dikasih tahu juga gitu. Ya kita anggapannya kayak intinya ada pembangkit panas di antara B dan A gitu, tanpa ada heaternya. Nah, anggapannya gitu aja. Jadi intinya ini ada R1, R2, R3. Ada internal flow, ambient air, juga dikasih tahu ya, ini tuh HI, yang ini H0, HO gitu. Nah, baru dikasih tahu di tengah-tengah sini, suhunya tuh TH dan heat flux-nya itu QH double SN. Nah, jadi maunya si soal ini, kita tuh menyelesaikan eh, persoalan-persoalan ABC ini hanya dengan menggunakan informasi yang ada di sini. Jadi kita nggak boleh menambah informasi selain yang ada di soal. Gitu. Kalau misalnya tadi nih, contohnya, ini kan gue misalnya T tak hingga I gitu. Untuk mewakili bilangan 200 ini. T tak hingga O gitu. Untuk mewakili 40 derajat di sini gitu. Sedangkan di soal ini tuh nggak boleh. Kita tuh nggak boleh memisahkan apa-apa. Soalnya semuanya itu udah dikasih tahu. Jadi jawabannya bakal eksak gitu. Oke, intinya gitu. Nah, intinya eh, ada pembangkit, terus dia menyebarkan kalor gitu ke dalam dan keluar. Terus yang pertama itu diminta untuk menggambarkan ini ya, rangkaian listrik termalnya, rangkaian termal dengan semua variabel yang ada di soal. Berarti kalau misalnya kita lihat dari dalam ya, dari dalam ini ada peristiwa konveksi karena dikasih tahu H. Nah, dari R1 ke R2 ini tuh konduksi karena dikasih tahu thermal conductivity-nya tuh Ka gitu. Baru dari A ke B itu ya anggapannya ini kontak resistannya bisa diabaikan gitu. Nah, berarti dari R2 ke R3 kan berarti ini sorry, tadi yang dari R1 ke R2 ke R2 itu materialnya B. Yang R2 ke R3-nya itu materialnya A. Ya intinya masing-masing ini konduksi ya, Ka Kb. Baru di R3 sampai seterusnya itu ada ambient air. Dan terjadi peristiwa konveksi juga. Dikasih tahu koefisien konveksinya itu H0, HO gitu. Nah, dari informasi di sini berarti resistornya itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ya. Nah, ini tuh yang paling dalam, itu yang paling luar. Nah, jangan lupa ini kan tadi apa? Dia ini ya radial ya. Koordinatnya apa silinder gitu. Jadi kita pakai persamaan resistansi yang silinder juga. Ya intinya kalian ini aja sih. Kalau mau gampang ya disalin ke CD aja gitu. Berarti ini tuh 1/HI dikali A1 dan bla 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 gitu. Oke, intinya yang itu udah jelas ya. Semuanya udah dikasih tahu, udah jelas. Jadi tinggal digambarin aja ini gitu. Terus yang kedua itu ditanya TH. TH-nya berapa? Eh, bener kan? Oh, sorry sorry. Eh, yang B itu intinya eh, dia minta persamaan yang bisa menyelesaikan TH gitu. Berarti persamaan yang bisa menyelesaikan TH ya berarti bisa kita ambil dari dalam ke TH, dari TH ke luar, dari TH ke A, dari TH ke B, ya bebas. Tapi eh, harus bisa diselesaikan persamaannya. Nah, kalau misalnya kita mengambil persamaan dari dalam ke sini aja, dari internal flow ke ini ya, jari-jari R2 ya, itu tuh nggak bisa menyelesaikan persoalannya gitu.
Nah, kalau misalnya kita ambil dari pembangkitnya keluar, itu juga sebenarnya nggak bisa. Karena pasti ada variabel yang kurang, gitu. Jadi, eh, jadi gini. Jadi kalau misalnya kita ambil dari dalam ke material yang B ya, dari sini ke sini gitu. Ups, miring. Ya pokoknya intinya ini lurus gitu. Dari sini ke sini kita tinjaunya. Dengan pasti kita tinjaunya Q sama dengan bla 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 gitu. Nah, berarti kan eh, potensial yang di sini itu tuh TH min T ini kan T yang di dalam. Nah, T yang di dalam tuh dikasih tahu. Resistansinya semua dikasih tahu. Cuman Q-nya tuh nggak dikasih tahu. Nah, sama halnya dengan kalau misalnya kita nyari dari dalam keluar gitu. Dan kita nggak boleh memisalkan key gitu. Karena key itu nggak ada di soal. Key itu nggak dinyatakan di soal gitu. Bahwa kalori yang terbuang itu key gitu. Nggak ada. Nah, jadi caranya gimana? Caranya itu ya kita misalin aja. Jadi kan dia pembangkitnya tuh dari tengah, dari R2 gitu. Nah, dari R2 ini dia menyebarkan kalor ke dalam dan keluar gitu. Nah, kalau misalnya kita meninjau ini dalam steady state, kan dikasih tahu nih, ini steady state gitu. Berarti apa E in sama E out-nya itu harus sama biar yang tersimpan di dalam sistem itu nggak ada gitu. Berarti bisa kita bilang yang dibangkitkan tuh harus sama dengan yang keluar gitu. Nah, makanya di persamaannya itu ditulisnya gini, Q H double aksen, karena kan dikasih tahu double aksen nih, ya kan? Dikasih tahu double aksen, sebenarnya ini juga nggak boleh AH sih. Sebenarnya AH ini bisa disubstitusi dengan 2 pi, sorry, ini tuh harusnya 2 pi R2 dikali L gitu. Nah, intinya nggak boleh AH, sorry. Agak lupa. Ya, intinya gitu. Pokoknya kita hanya boleh memakai yang di soal. Intinya, berarti kalor yang dari sini, yang dibangkitkan di sini, dia menyebar ke dalam dan keluar. Makanya ini QI, QO gitu. Q yang menyebar ke I, dan Q yang menyebar ke O gitu. Nah, Q yang menyebar ke I, itu tuh berarti TH min yang di dalam kan. Nah, makanya kita dapat ini, kesamaan ini. Nah, kenapa gue nulisnya QI, QO? Nah, karena dia dikasih tahu di apa di yang C. Nah, tapi sebenarnya ini juga nggak boleh karena di sebelumnya nggak pernah ke step nih bahwa QI itu apa, QO itu apa gitu. Nah, sebenarnya ini juga nggak boleh. Dan kalau misalnya kalian lihat pembahasannya di internet, ini tuh nggak ada sebenarnya. Nah, ini tadi gue agak salah sih, gue agak lupa-lupa juga. Tapi intinya gini, intinya kalian ngeliatnya tuh dari sini aja, dari baris kedua gitu. Nah, berarti kan TH min yang di dalam, baru TH min T yang di luar. Berarti ini yang kalor yang akan masuk ke dalam, itu kalor yang akan keluar gitu. Ini Q. Ini QI. Nah, gue mau gambarkan, gue menulis ini tuh biar kalian kebayang aja. Ini tuh apa gitu. Oke, next. Oh ya, berarti persamaannya selesai sampai di sini ya. Karena ya emang yang ditanya emang cuma ini gitu. Dengan satu persamaan ini kita bisa nyari TH karena Q-nya dikasih tahu. Sebenarnya AH ini kan tadi 2 pi R2 dikali L kan. Nah, ini juga dikasih tahu. Resistansinya dikasih tahu semua. T yang di dalam tuh dikasih tahu, T yang di luar dikasih tahu. Berarti satu persamaan, satu variabel yang harus diselesaikan. Berarti cukup kan? Gitu. Oke, next. Intinya ditanya QO per QI. Berarti Q yang keluar dibagi Q yang di dalam gitu. Intinya ditanya rasionya berapa. Oke, gue next ya. Oke,
sebenarnya tadi kan ada tandanya key double aksen, ada key. Nah, di sini tuh dulu banyak yang bingung gitu. Ini key aksen. Nah, sebenarnya kalau misalnya dia nggak ada aksen, berarti dia nggak dibagi sama panjang ataupun luas gitu. Sedangkan kalau misalnya eh, key aksen itu dibagi panjang, kalau key double aksen dibagi luas. Ya intinya gitu aja sih. Penamaan apa eh, simbolisasi di buku Incorporated tuh kayak gini. Nah, makanya L dari sini, sorry, L yang di sini, L yang di sini, L yang di sini, L yang di sini tuh dibagi semua ke sini gitu. Karena kebetulan L-nya sama kan, panjang pipannya pasti sama gitu. Ya, intinya berarti key O itu berarti yang di sini ya. Harusnya yang di sini dibagi sama yang di sini. Ya ini gue agak kebalik sih. Harusnya ini key I key I per key O gitu. Baru pasaman yang ini nantinya dibalik gitu. Udah sih. Berarti jawabannya sampai di sini gitu. Mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak terkait 4 soal yang tadi? 4 soal ya? Punten nggak mau tanya Ya, buat soal yang mana terakhir nih? Soal yang sorry. itu AH-nya kenapa kita pakai R2 ya Kak, bukan R3 atau yang lainnya, kan di situ kan batas penampangnya kan nggak konstan gitu Kak. Nah, oke. Sebelumnya gue klarifikasi dulu ya, ini bukan hal gitu. Oke, kenapa kita pakai R2? Karena pembangkitannya terjadi di R2. Nih, kalau misalnya digambar nih, resistan heater itu di sini. Yang di sini itu dia penampangnya apa? R2 kan? Gimana? Oke Kak. Halo, Aman Kak, aman. halo, halo. Halo Kak. Gue nge-lag ya? Ini yang mau ditanya. Oke, yang lain gimana? Mau nanya, itu yang di poin A itu, yang Ya, paling gimana nih? luarnya itu kenapa jadi A0 ya tadi? Mungkin aku takut kelewat. Nah, ini sebenarnya, sorry. Ini agak rapi juga sih. Sebenarnya ini nggak 0. Ini tuh seper H0 2 pi R3 dikali L gitu. Ya, sorry. Ini tadi ini apa? eh Pas nulisnya tuh nggak rapi gitu. Ntar dibenerin. Terima kasih, Will. Ada lagi yang mau bikin? Mungkin tunggu sampai 35 ya. Sorry. Mau tanya, Kak. Oh iya, kenapa? Yang mana? Terkait materi sebenarnya Kak.
Berarti sampai bab 3 aja ya Kak. Kalau metode grafikal di bab 4 itu gak masuk berarti. Nggak masuk tuh bab 4, pokoknya bab 1 sampai bab 3. Oke, terima kasih Kak. Ya. Eh, Berarti yang Bu Damar bilang yang 2 dimensi grafik itu, metode grafikal itu tetap bab 3 atau Jadi gimana? gini, bab 4 nanti itu fokusnya adalah secara eksak menentukan perpindahan panas secara 2 dimensi itu angka-angkanya gimana. Jadi kayak distribusi suhunya, fluxnya itu seperti apa, nilainya itu didetailkan di bab 4. Tapi kan tadi juga aku udah sebenarnya agak menyinggung juga kan, yang tadi slideku tentang konduksi di plat itu, kan sebenarnya aku menyinggung tentang bab 4, tapi kan aku nggak mendetailkan tuh sebenarnya fluxnya itu berapa atau distribusi temperaturnya itu gimana. Tapi tetap aku kasih karena sebenarnya di bab 2 juga ada gambaran umum sebenarnya konduksi itu yang terjadi seperti apa. Baik itu 1 dimensi, 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi aku pikir kalau teori gambaran umum konduksi itu gimana masih mungkin dimasukkan. Gitu secara umum. Jadi kalian punya gambaran aja, oh kalau di tengah ada suhu tinggi, di pinggirnya suhunya rendah, berarti perpindahan panasnya, fluxnya arahnya kemana, gradien suhunya kayak gimana, ada permukaan yang isotermik apa enggak, gitu, itu masih mungkin aku pikir keluar. Tapi kalau disuruh menghitung fluxnya berapa, distribusi temperaturnya gimana, itu nggak nggak akan keluar harusnya, gitu. Oke? Oke Kak, makasih. Oke. Ya, jadi aku tegaskan lagi, tadi aku udah dikonfirmasi sama Pak Naren bahwa ujiannya itu cuma sampai bab 3 dan besok itu boleh bawa cheat sheet satu lembar kertas A4 bolak-balik, dikasih identitas dan ditulis tangan. Besok cheat sheet-nya dikumpulkan, gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Kamu nanya pastikan cheat sheet harus tulis tangan itu gimana, Kak? Iya, tulis tangan, ditulis tangan, bukan di print. Maksudnya itu biar kalian itu menulis, katanya Pak Naren loh ya ini. Biar kalian itu menulis dan harapannya dengan menulis itu kalian juga belajar. Harapannya begitu, kata Pak Naren. Oke, Kak, thank you, Kak. Oke. Ya, udahlah ya. Aku pikir cukup sampai di sini aja responsinya. Terima kasih juga tadi Wilbert dan Misi. Sekian responsinya untuk malam ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Selamat malam. Sampai jumpa besok.